Ya, oke guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Eh, Kenalin lagi nama gua Rahmat Wibowo dari asalnya lulusan Stay ITB yang bakal lulus insya Allah bulan ini bakal wisuda. Jadi as a background gua itu, jadi sekarang gua pengen bahas tentang curhat pelajar. Apa yang harusnya pendidikan kita itu seperti apa pendidikan kita seharusnya gitu ya. As background, gue bisa dianggap sukses sebagai pelajar karena gue sudah memenuhi beberapa kriteria, yaitu diantaranya tuh jadi mahasiswa terbaik di ITB di tahun 2020, IPK gue 4 dari 4, top 22 dari 4.000 plus, gua, IPK gue sekarang di atas 3,9, udah secure a job, bukan sih, udah dipecat dari AWS. Meskipun banyak achievement, tapi gua hatinya tidak tenang, hati gua kosong, guys, dan kurang bersyukur karena ada beberapa hal yang harus dibenahi di pendidikan di Indonesia. Pertama, anak sebelum masuk sekolah, baik itu TK maupun SD, harus untuk dipersiapkan untuk dapat bergaul. Saat kita sekolah, terutama ketika ketika bertemu teman, itu saat dimana kita itu pertama kali diintroduce untuk bertemu orang di luar lingkungan rumah. Seharusnya saat kita masuk kelas, itu mau SD maupun TK, pendidikan sebelumnya itu harusnya fokus untuk mempersiapkan anaknya untuk bergaul, seperti diajarin cara bermain, ajaklah anak main bola, main games, main PS. Salah satu kunci bergaul adalah mempunyai hal yang sama untuk main bareng. Jika anak tidak relate dengan temannya, dia akan minder dan tidak siap berteman. Diajak caranya kenalan dan buka percakapan. Anak harus diajarin cara berteman seperti apa. Harus begini, begini, begini kalau mau jadi teman. Pendidikan tuh harus menekankan kesetaraan. Kita tahu bahwa tujuan kita menerapkan penggunaan seragam adalah untuk membuat semua orang setara. Namun kesetaraan bukan dalam hal pakaian saja, tapi semuanya. Orang tua yang bisa dibilang memaksakan pendidikan anaknya pokoknya harus sekolah di sekolah yang terbaik. Namun pergaulan jomplang nanti akan membuat anaknya minder. Yang gue rasakan adalah orang tua Wim menyekolahkan ke swasta di mana pas SD aja sudah ada yang antar jemput pakai mobil, HP-nya iPhone padahal 2007 itu iPhone baru launching udah pakai iPhone. STK 1 baru rilis itu iPhone guys. Dan dianterin bekalnya sama asisten tiap hari sehingga sekolah bagus-bagus, mahal-mahal selama 6 tahun SD dari pagi sampai malam bukan dapat ilmu, makanya malah dapatnya minder dan merasa kurang dari yang lain gitu. Contoh pendidikan yang setara itu kayak gimana? Contoh pendidikan yang setara adalah ketika pelajar ada di lingkungan yang semua setara. Contohnya tidak boleh pakai HP, pakai seragam setara dari sepatu, tas juga sama. Bahkan di Jepang aja tasnya aja punya template gitu. Gak ada pakai Gucci SD, anak SD gak ada yang pakai Gucci. Pakai bis sekolah untuk menyamaratakan, jangan ada lagi yang ke sekolah jalan kaki, dianterin pakai motor, dianterin naik angkot, naik ojek, antar jemput mobil pribadi, diantar orang tua dan ada yang sekalian. Anak saat masuk sekolah dan berintian ke dunia luar, jangan langsung dikasih beban kesenjangan sosial. Biarkan dia tambah dewasa, jangan sampai biarkan dia tahu tuh pas dewasa gitu. Jangan sampai dia minder hingga umur dan pikirannya cukup dewasa. Ya, pokoknya itulah ya, sampai dewasa. Mendidik bukan menyuruh. Banyak orang yang kerjaannya itu nyuruh, bukan mendidik dan mengarahkan. Dek, kamu kok nggak kenalan-kenalan sama temanmu? Kamu kok nggak punya teman? Kenalan dong. Itu namanya nyuruh. Yang didik tuh caranya begini, Dek. Kamu tolong kenalan sama dia. Stepnya begini, kamu buka dengan bla 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 bla, terus ajak dia main bla bla bla. Kalau kamu nggak bisa sini, ayah bantu. Itu baru ngajarin, bukan nyuruh. Pendidikan dini untuk menanamkan mindset, bukan untuk menjadi habit. Kita pas sekolah dibiasain tadarus di awal pagi, di awal hari.
sholat di masjid saat zuhur, tapi itu cuma habit. Banyak case setelah orang kuliah, habit itu semua ditinggalin. Yang tadinya alim jadi tersesat, pas ke sekolah rambut langsung dicat, sholat dilalaikan. Jika value atau nilai-nilainya nggak tertanamkan, ah, ya nggak bakal bisa itu. Ajarin juga caranya naik kendaraan umum. Kayak ada hari di mana misalkan hari Kamis semuanya harus pakai kendaraan umum. Kayak misalkan hari Kamis naik kereta bareng, naik KRL ke sekolah. Terus hari Jumatnya naik Transjakarta bareng, terus naik bis bareng. Aduh, kita gimana mau banyak yang memakai kendaraan umum, tapi kendaraan umum aja nggak diajarin habitnya di sekolah. Kebutuhan manusia itu bukan hanya akademik. Di sekolah dan lingkungan mindsetnya adalah pokoknya kamu sekolah yang pinter, ranking satu, dan masuk sekolah favorit, masuk PTN. Bro, manusia itu juga butuh yang namanya kebutuhan sosial dan ruhani. Kita harus bisa bergaul. Manusia makhluk sosial. Kalau nggak bersosialisasi, nanti jadinya robot, bukan manusia. Dan itu bukan kodratnya. Sekolah untuk mengetahui dan memaksimalkan potensi diri, bukan memaksimalkan nilai rapor. Banyak anak yang bakatnya bukan belajar, tapi sekolah seakan akan menyamaratakan semua anak bakatnya belajar. Ada yang bakatnya public speaking, bakatnya jualan, mereka semua terkekang. Tangannya diborgol, matanya ditutup, mulutnya disumpel. Mereka terkekang karena bukan yang lakuin hal apa yang mereka senangi, malah bisanya ngikutin yang lain. Sekolah mengedepankan empati, diversity, and inclusion. Sekolah harus mengajarkan caranya berempati. Gimana caranya agar kita bisa memahami orang lain. Bukan untuk menjadi pribadi yang individualis dan acuh. Ada banyak kasus di mana anak sekolah stres dan kekurangan. Bukannya dibantu, malah dijauhi. Sekolah harusnya mengajarkan bahwa tipe-tipe orang itu berbeda-beda. Ada yang namanya personality test seperti MBTI, DISC. Gunakanlah itu dan jelaskan bahwa gak semua orang itu sama, beda-beda. Jangan disamain. Terakhir, sekolah untuk menambah wawasan, bukan membatasi diri. Banyak guru yang mengajarkannya saklek. Kalau ngerjain ini, caranya begini. Ya kalau caranya beda, ya disalahin. Seharusnya kalau caranya beda, berarti ini anak think out of the box. Dikaji caranya benar atau enggak. Bukan disalahin. Jadi enggak, bukan keberuntungan saja, meskipun hasilnya sama. Ah, ya sebenarnya masih banyak yang pengen gua omongin. Tapi ya ini gua bukan asosiasi lagi ya. Sudah bukan. Oke, gitu aja. Bahas-bahas dari curhat belajar. Thank you guys.